Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Pencarian 2 nelayan yang hilang di perairan Torasi Merauke terkendala cuaca buruk. Ancam petugas posko menggunakan pistol, seorang prajurit ditahan polisi militer. Kasus kriminal meningkat selama pandemi COVID-19, polisi himbau warga Mimika waspada. Hari kelima pencarian 2 nelayan di perairan Torasi Merauke belum membuahkan hasil. Tim SAR dibantu Satuan Patroli Laut Lantamal 11 Merauke mengerahkan 2 perahu cepat mencari 2 nelayan korban kapal tenggelam Sabtu pekan lalu. Gelombang tinggi dan angin kencang di perairan Torasi membuat tim SAR kesulitan menemukan 2 korban. Itu kendala yang kami dapat di lapangan adalah peringatan dini dari BMKG. Angin mencapai 60 km per jam dengan tinggi gelombang 4 meter. Dan untuk arus mencapai 25 sampai 30. Saat ini untuk potensi yang terlibat adalah Satrol Lantamal 11 Merauke, Lantamal 11 Merauke, Pol Air Merauke Rescuer. Begitu. Untuk nelayan Pak juga turut membantu Pak, nelayan. Untuk hari pertama, kedua, ketiga, keempat turut membantu. Turut membantu Pak ya? Ya. Nah, kalau dilihat Pak dengan situasi dan kondisi cuaca seperti ini Pak, potensi untuk mendapatkan 2 korban ini seperti apa Pak? Kita akan berusaha semaksimal kami. Semaksimal kami walaupun cuaca di lapangan, tapi kami tetap maksimal untuk mencari korban. Kapal motor Pelita tenggelam setelah dihantam gelombang tinggi di perairan Torasi Sabtu pekan lalu. 4 nelayan berhasil menyelamatkan diri, namun 2 lainnya hilang. Diduga keduanya terseret arus yang kencang perairan Torasi. Tim SAR juga menghimbau nelayan di Merauke waspada cuaca buruk yang akan terjadi hingga akhir September. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. TKP ketiga, polisi menangkap 4 pengedar narkotika jenis sabu-sabu di 3 lokasi berbeda. Tersangka mengaku menjual sabu-sabu karena sulit mencari pekerjaan di masa pandemi COVID-19. Polisi juga menyita 62 gram sabu-sabu dari tangan ke-4 tersangka. Dari Polres Timika telah mengungkap tindak pidana narkotika sebanyak 4 tersangka, ya masing-masing berinisial A, MIA, ASM, dan MS. Dari semua tersebut, ada 4 tersangka tersebut kita mengamankan yang pertama 41 plastik bening jenis narkotika jenis sabu seberat 51,66 gram. Kapolres juga menghimbau warga tidak tergiur dengan tawaran pekerjaan yang melanggar hukum karena polisi akan menindak tegas setiap pengedar narkotika di Mimika. ke-4 tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua. Seorang prajurit yang bertugas di lingkungan Kodam 18 Kasuari ditahan polisi militer karena diduga mengancam petugas posko COVID-19 menggunakan senjata api.
Pratu E terlibat cekcok dengan seorang petugas posko COVID-19 Kota Sorong di kantor Wali Kota Sorong. Dirinya tak terima ditegur oleh petugas posko karena berpakaian tidak etis di lingkungan kantor Wali Kota. Tak terima ditegur, Pratu E memanggil dua rekannya dan mencari ilham petugas posko COVID-19. Pada saat dia mengurus surat memakai celana pendek dan saya menegurnya untuk segera pulang ganti celana panjang, tetapi ternyata dia tidak keluar, dia tetap berada dalam ruangan dan saya menegur yang kedua kali. Ternyata di situ dia tersinggung. Sampai sore jam setelah kejadian tadi yang barusan ini, beliau mungkin menunggu saya untuk berbicara. Ternyata setelah berbicara beliau mengeluarkan pistol. Dan saya tanya maksudnya apa Pak? Tidak, dia tanya. Kenapa Bapak tegur saya begitu? Iya, karena tidak enak kalau ada pejabat. Apabila Bapak pakai celana pendek, ada pejabat yang melihat kami pasti ditegur. Dan setelah itu dia mengeluarkan, kalau saya pakai celana pendek, kenapa? Dia buka celana panjangnya untuk kasih turun. Dan teman-teman yang kebetulan jaga di sini juga melihat, dia menurunkan celana panjangnya. Dan di situ dia mulai emosi. Seperti menantang gitu. Sebenarnya menantang. Pada saat keluar teman saya untuk menegurnya, Ibu Leti. Pistolnya dari tas atau dari mana? Dari pinggan dia keluarin sambil berbicara saya dia kasih lama-lama seolah-olah mau pamer begitu. Kasih tunjuk ya? Kasih tunjuk. Dikeluarkan dari pinggannya dipamer. Dipamer ini saya baru ajak saya ngomong. Dia keperluannya ke sini urusan apa? Mau mengurus surat izin. Saya nggak tahu apakah izin masuk atau izin keluar. Cuma saya menegur. Dia sempat menanyakan, Bapak sekolahnya apa? Sebenarnya saya nggak ada hubungan Pak. Karena kalau saya ke kantor Bapak, kalau saya pakai celana pendek pasti saya ditegur juga. Iya kan? Apalagi kalau Bapak datang ke kantor pemerintah. Polisi militer Kodam Kasuari langsung mengamankan Pratu E beserta sebuah pistol yang digunakan untuk mengancam petugas posko COVID-19. Baik anggota maupun saksi-saksi yang ada di lapangan termasuk petugasnya sudah kita amankan di Denpom 18 Sorong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian proses akan kita tindak lanjuti sesuai dengan prosedur yang ada. Itu masuk sanksinya apa yang sanksi ringan atau kalau untuk sanksi nanti kita lihat dari keterangan-keterangan maupun alat bukti yang ada. Setelah diproses baru kita akan tentukan pasal-pasal yang akan kita kenakan terhadap anggota tersebut. Kemudian itu senjatanya dia punya izin senjata? Masih kita dalam pemeriksaan. Himbauan untuk anggota lainnya supaya tidak membawa senjata dan memamerkan kepada publik nih gimana? Baik, untuk himbauan pada seluruh prajurit bahwa penggunaan senjata itu ada aturannya, jadi disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada, lengkapi administrasi ataupun siapapun yang berhak memegang senjata dari satuan. Irianto juga menghimbau seluruh prajurit tidak menakut-nakuti warga dengan senjata api, karena akan diberikan sanksi tegas jika prajurit terbukti menggunakan senjata api tidak sesuai SOP TNI. Sadrak Wanggai melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat. Polisi berhasil meringkus 5 orang spesialis pencurian sepeda motor dan alat musik rumah ibadah di Mimika. Kelima pelaku ditangkap di 2 lokasi berbeda. 2 pencuri motor ditangkap di Jalan Gorong-Gorong dan 3 pencuri alat musik gereja ditangkap di Jalan Samratulangi. Kita masih mendalami. Polisi menyita 13 unit sepeda motor hasil curian dan sejumlah alat musik dari berbagai gereja yang dicuri tersangka. Kapolres Mimika AKBP Era Adinata mengatakan modus pencuri sepeda motor yaitu melihat pengendara lalai. Sementara 3 pencuri alat musik gereja modusnya memanfaatkan gereja kosong karena ditutup sementara selama pandemi COVID-19. Terkait dengan kasus curanmor, Polres Timika sudah mengamankan 2 orang, yaitu orang tersangka residivis yaitu YT dan LW, dan kita mengamankan 13 unit kendaraan, nanti bisa dilihat sana, dari berbagai jenis, dan pelaku melakukan pencurian sebanyak 5 TKP
yaitu di SP5, SP3, SP7, SP2 dan gorong-gorong. Terus selain daripada itu, terkait dengan rangkaian kemarin, ya, kita mengamankan 3 orang, inisial AG, BG, DB, yaitu terkait pencurian. Ya, kita amankan 1 unit handphone merek Vivo, Linggis, terus SPM Yamaha dan 3 unit alat musik berupa keyboard, ya, spesialis pencuri alat musik di tempat ibadah. Polisi menghimbau warga agar selalu waspada karena selama pandemi COVID-19, kasus kriminal di Mimika meningkat. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua.